Masjid semuanya ditutup. Kita mau taat kepada Allah dan taat kepada pemerintah. Berdiri di depan masjid, di mana yang masjidnya masih buka waktu Jumatan. Keputusan siapa? Pemerintah. Tolong tutup Pak Kapolres, tidak ada lagi toleransi. Sekarang kita punya masjid ditutup. Geret mereka yang menghalangi. Tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam masjid itu selama bulan suci Ramadan. Walaupun dia membahayakan, tapi dia lemah. Ada setan sejak zaman Nabi Adam itu sampai sekarang masih dia. Tapi saat ini Antum selaku ketua dan jajarannya ikut juga menganjurkan masyarakat untuk sementara jangan ke masjid gitu ya. Mungkin bisa dikenalkan diri sendiri, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Rusyadi, Ketua JPRM Kota Mataram. JPRM itu kepanjangannya apa? Iya, JPRM itu kepanjangan adalah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kota Mataram. Tadi aku bilang diamanahkan oleh Pak Gubernur. Jadi di JPRM ini Pak Gubernur yang buat atau gimana? Bukan. Izinkan dulu. Jadi diamanahkan maksudnya dari hasil musyawarah besar kemarin oleh seluruh peserta remaja masjid di Kota Mataram ini. Kita melakukan semacam musyawarah besar. Di sanalah momen dipilihnya selaku ketua umum. Iya. Dan yang kedua, tamu kita ini yang mulia juga, bisa perkenalkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di tempat ini. Nama saya Purni Susanto, SPD MED. Saya diamanahkan oleh teman-teman untuk menjadi salah satu pembina JPRMI Kota Mataram. Nah, ada yang menarik nih. Pertama dari Pak Ketua, saya lihat bajunya itu ayo ke masjid. Wah, keren kan? Jadi ada bajunya ayo ke masjid. Kemudian tadi Pelunggu bilang selaku pembina katanya mau mengajak masyarakat cinta masjid. Nah, jadi ada tulisan ayo ke masjid. Apa ini? Nanti kalau dilihat sama orang, terus dilihat bajunya ayo ke masjid, jadi orang pingin ke masjid, tetapi saat ini kan kita maklumi bersama ada justru himbauan supaya sementara tidak ke masjid dulu. Sebenarnya gimana sih? Ini JPRM ini selaku mengajak masyarakat cinta masjid, mengajak bajunya aja udah ayo ke masjid. Gimana sih sebenarnya JPRM ini? Kayak misalnya orang itu sedang jatuh cinta gitu ya, terus tiba-tiba cintanya itu ditolak, gimana gitu? Gimana? Memang luar biasa ya. Sebelum wabah ini merebak di beberapa, bahkan di hampir di 90 negara ya, bahkan hampir semua negara ya rata-rata mengalami wabah seperti ini. Kita sebelum itu terjadi, gerakan daripada JPRM ini seperti TPM kita Ayo ke Masjid ini sudah kita laksanakan. Mulai dari gerakan sholat subuh berjamaah. Kita membangun gerakan sholat subuh berjamaah dari masjid ke masjid untuk mengajar bagaimana pentingnya sholat subuh dilaksanakan secara berjamaah. Itu bagian syiar yang kita lakukan secara nasional gitu pada saat itu. Nah, namun melihat kondisi saat ini, ya betapa teriris hati kita yang memang makanya kita sudah bagian dari amal yaumiyah kita ini kan, sehari-hari naik ke masjid secara berjamaah seperti itu. Ini membuat hati kita merasa sedih. Namun ketika maklumat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia yang mewakili pemerintah, maka tentunya kita mengambil semacam menjalankan semacam instruksi ini seperti itu. Seperti itu, karena menjalankan instruksi pemerintah dengan kondisi saat ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah.
Tapi begini Pak Ustadz ya, kalau ada orang nih jatuh cinta nih, ketika dia dilarang, kan dia ada istilah backstreet nih, yang penting saya udah kedung cinta ini, sunyi-sunyi ada temuannya misal gitu, atau orang sudah kedung dia artinya mohon maaf ini senang rokok, kemudian dilarang rokok sunyi-sunyi dia gitu. Nah, apakah di JPRMI juga seperti itu? Kan dia nih udah cinta masjid nih, ketika ada maklumat, ada himbauan untuk tidak ke masjid, apa posisinya langsung tidak ke masjid atau nyuri-nyuri, yang penting dapat ke masjid gitu. Gimana Pak Pembina? Masya Allah ya, betul seperti yang disebutkan oleh Bapak Kamu tadi, kami di JPRMI adalah salah satu wadah di mana kami berusaha agar semua anggota JPRMI dan pengurusnya mencintai masjid dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk cinta pada masjid, untuk cinta pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masjid, dan juga bagaimana membina mereka secara berkesinambungan supaya bisa artinya cinta mereka kepada masjid, keterpautan hati masyarakat kita kepada masjid tidak hanya keterpautan yang semu, tapi keterpautan yang sejati, yang sungguhnya, yang kemudian melahirkan masyarakat yang benar-benar hatinya terpaut kepada masjid, yang benar-benar memang bukan karena bukan karena dunia, tapi benar-benar karena memang lillahi ta'ala. Nah begini Pak Ustadz berdua nih, JPRM ini secara otomatis menganggap semua masjid di lingkup wilayahnya itu, misal antum ini kan pengurus atau ketua JPRMI Kota Mataram, apa secara otomatis semua masjid Kota Mataram ini menjadi bagian dari antum atau yang terdata saja, atau yang mau mendaftar atau gimana modelnya? Jadi kemarin ketika kita sudah selesai melaksanakan pelantikan itu, tentu kita melakukan konsolidasi pengurus internal kita di tingkat Kota Mataram dulu. Nah itu setelah itu kuat, matang, dan kita satu visi dalam melaksanakan program yang ada di JPRMI, tentu kita melakukan ekspansi, melakukan pelantikan pengurusan di tingkat kecamatan. Dan alhamdulillah untuk kepengurusan di tingkat kecamatan ini JPRMI sudah terbentuk di semua kecamatan di Kota Mataram, itu ada di 6 kecamatan. Namun program-program yang kita laksanakan saat ini tidak menghalangi kita untuk melaksanakan kegiatan, dan salah satu kegiatan yang rutin kita laksanakan di JPRMI adalah pertama kajian online. Kajian online. Jadi kajian online ini kita lakukan tentunya untuk membentengi memberikan istilahnya semacam vitamin stimulus kepada semua anggota supaya tidak futur, tidak lemah di dalam beramal ilmiah seperti itu. Boleh mereka umpama dalam kondisi saat seperti ini mungkin tidak ke masjid, tetapi bukan berarti sholat jamaah itu tinggalkan seperti itu. Artinya saat ini ibaratnya masjid itu adalah sebagai rumah kita, dan rumah kita itu sebagai masjid kita. Itu prinsipnya. Artinya membawa masjid ke dalam rumah. Berarti saat ini antum selaku ketua dan jajarannya ikut juga menganjurkan masyarakat untuk sementara jangan ke masjid gitu ya. Dengan ke masjid, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa di masjid itu di rumah, mengajak istri anak-anak kita untuk sholat berjamaah, bagaimana kita sholat berjamaah di masjid. Kira-kira ini ketika nanti kita selaku penggerak masjid ini mengatakan ke masyarakat, wah corona sekarang wabah sudah tidak ada, ayo kita datang ke masjid lagi. Nah, dari mana atau siapa yang kita tunggu fatwanya lah mengatakan bahwa corona sudah tidak ada, ayo normal kembali, atau corona sudah tidak ada, ayo balik kami ke masjid.
Siapa tahu nanti masyarakat bilang, yuk kata siapa corona sudah hilang, masih jangan ke masjid dulu katanya kan. Nah gimana kira-kira itu mensiasatinya nanti? Masya Allah ya. Jadi tentu kita melihat nanti karena status keadaan darurat kesehatan ini ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tentu nanti ketika ada fatwa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyatakan bahwa negeri ini sudah aman dari penyakit yang melanda saat ini, dan ketika itu sudah ada, maka tentu kami di JPLMI akan mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk rame-rame datang ke masjid. Ya mungkin Bapak Tuan Guru sudah maklum juga sebenarnya ukurannya masyarakat kita tidak kita himbau saja, mereka sudah tidak sabaran untuk segera. apalagi kalau sudah terangnya gitu ya. Ibarat cinta yang tidak tersalurkan terus terpendam, terus direstui dia. Jadi nanti masjidnya akan rame gitu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini semangat yang terpendam ke masjid, begitu kerannya dibuka orang membludak ke masjid ya. Bukan malah nanti nyari-nyari alasan corona masih juga di masjid dulu katanya ya. Pertanyaan satu lagi nih, menarik ini. Kalau seumpama ada masjid yang mohon maaf ini yang bengkeng gitu. Nah, ada masjid yang bengkeng ini. Padahal di masjid yang bengkeng itu ada pengurus JPRMI juga gitu. Nah, gimana dari organisasi ini sendiri, apakah memaklumi? Oh ya sudah, sudah kegiatan masjidnya, yang penting lakukan standar seperti ini, atau menegur keras kepada pengurus berarti belum bisa menjelaskan supaya jangan ke masjid dulu? Gimana kalau dari kebijakan organisasi antum ini gimana? Kalau kami sih sudah dari awal kita jelaskan kepada semua anggota, pengurus, jajaran baik dari pengurus tingkat kota maupun di kecamatan. Jadi kita ini tentunya menjadi garda terdepan di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu dengan bahasa-bahasa agama maupun dengan bahasa pada umumnya seperti itu. Nah, namun ketika kita melihat ada masjid yang masih bengkek, itu pertama tentunya yang pertama di samping kita itu akan menjadi ranahnya pemerintah. Ketika itu maklumat itu sudah keluar dari pemerintah, maka yang paling berhak memberikan teguran itu adalah pemerintah. Seperti itu. Sehingga apa yang dituliskan kita oleh pemerintah, wabil khusus di Kota Mataram ini, ketika kita sudah mendengar maklumat, tentunya kita tidak ada alasan untuk tidak taat seperti itu. Nah, terkait dengan adanya anggota atau oknum daripada pengurus itu, tentunya kita akan semacam beri tazkirah, peringatan seperti itu. Seperti itu mungkin. Satu lagi ya. Kan kebetulan kita ini memasuki bulan Ramadan nih. Ya. Kalau kita lihat kalender, insya Allah hari Jumat ya. Tapi kita tunggulah, seperti yang saya bilang, tunggu pengumuman pemerintah. Kan corona ini kan kita kiblatnya pemerintah kan. Kalau pemerintah bilang corona masih, ya kita dengarkan gitu kan. Pemerintah bilang masjid sementara jangan dulu kumpul-kumpul dengan alasan apapun, ya dengan pemerintah. Termasuk penetapan ini, satu Ramadan ini. Sehingga mudah-mudahan dalam hal ini juga kita satu pendapat Pak ya. Istilahnya tidak ada lagi yang duluan Ramadannya, belakang Ramadannya. Sama kayak corona ini, kita mengikuti satu fatwa. Pemerintah udah dengar katanya. Nah, mudah-mudahan juga semua ini warga masyarakat kita untuk menentukan satu Ramadan ini, ya dengar pemerintah juga lah, gitu kan. Nah, cuman ini satu pertanyaan terakhir nih yang saya ingin sama-sama coba kita renungi lah, bukan pertanyaan untuk Bapak, tapi pertanyaan juga untuk saya. Dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau Ramadan itu datang, pintu-pintu surga terbuka.
pintu-pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Nah ini ada kan namanya anak-anak milenial itu kadang-kadang pertanyaannya aneh kan. Dia bilang pintu surga dibuka Pak Ustaz, pintu neraka ditutup, setan dirantai, setan diikat, setan dibelenggu. Padahal setan sejak zaman Nabi Adam itu sampai sekarang masih dia diberikan keistimewaan, dia diberikan panjang umur sama Allah. Sedangkan corona ini walaupun dia membahayakan tapi dia lemah. Kena alkohol dikit, kena desinfektan dikit, malah walaupun tidak diapa-apakan, kalau menempel di benda itu ada misal 12 jam dia kemampuan hidupnya gitu kan, dia lemah nih. Nah kalau setan aja masuk Ramadan kalau belum COVID, masa corona Allah biarkan. Kira-kira gimana kalau kita nih, kita nih selaku istilahnya tokoh agama lah kita katakan dari kita gitu. Kalau ada pertanyaan kayak gini dari generasi milenial ini gimana? Kalau setan aja dibelenggu Pak Ustaz, masa corona biarkan merajalela? Nah gimana kira-kira ini? Insyaallah ya. Jadi barangkali mungkin makna dari hadis tadi adalah makna yang sifatnya majasi. Jadi maksudnya adalah bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Barangkali kita melihat konteks setan dibelenggu ini adalah tingkat keleluasaan setan, iblis dan bala tentaranya untuk menggoda dan mengajak manusia berbuat maksiat. Mungkin terbatas karena aktivitas manusia sendiri di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dibuka selebar-lebarnya, sehingga kemudian langkah jejak dan aktivitas iblis kemudian menjadi berkurang. Karena kita lihat di mana-mana masyarakat penuh melakukan bersemangat kebaikan, sehingga kemudian ruang gerak dari setan iblis itu sendiri kemudian menjadi terbatas untuk beraktivitas untuk menjerumuskan manusia. Jadi kalau menurut kami itu adalah makna yang sifatnya majasi. Jadi sementara kalau kita bandingkan dengan corona, apakah tidak dibelenggu oleh Allah? Ya tentu seperti yang kita sudah maklumi bahwa corona adalah bagian dari makhluk Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang buat mereka bisa bergerak, Allah yang buat mereka bisa melakukan sesuatu, dan Allah memberikan mereka. Jadi tanpa izin Allah mereka nggak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepada manusia. Kita yakin itu semua sepenuhnya. Tetapi di balik itu semua tentu ada yang disebut dengan istilahnya sesuatu yang fitrah, artinya sesuatu yang manusiawi, bahwa penyakit itu tentu ada sebab dan akibatnya, ya. Kita panas, demam, kita batuk dan seterusnya, itu sunatullah, disebabkan karena barangkali kita menghirup sesuatu udara yang mungkin tidak sehat, atau menghirup hal-hal yang tidak menyehatkan sehingga kemudian menyebabkan kita sakit, ya. Begitu juga virus corona ini barangkali ia merupakan bagian dari sesuatu yang bisa menyebabkan orang menjadi sakit, dan akhirnya itu menjadi suatu hal yang sifatnya sunatullah, ya. Jadi bukan berarti kita menganggap bahwa corona kemudian terbelenggu atau terbatas ruang lingkupnya seperti apa tadi tamsil ini tadi setan. Artinya walaupun bulan Ramadan datang gitu ya, corona ini terleluasa aja gitu ya, terjadi terleluasa. Seperti tadi Pak Pembina katakan, ibaratnya begitu datang Ramadan, kita melakukan aktivitas kebaikan itu lebih dari biasanya, sehingga seolah-olah setan itu terbelenggu. Nah mungkin dengan kita memutus mata rantai penyebaran ini, justru corona yang terbelenggu gitu ya.
Gimana Pak Ketua? Gimana kira-kira? Jadi memang seperti tadi tetap apa yang diarahkan oleh pemerintah, kita melakukan social distancing sama physical distancing ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah corona untuk mengambil kita. Sebenarnya ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak memang bisa dirubah. Seperti itu. Nah, jadi maksimal daripada ikhtiar kita untuk tidak mengharapkan corona yang datang, tentunya kita ada semacam ikhtiar kan mungkin. Ikhtiar yang kuat, baik itu dengan cara kehidupan sehari-hari, tentunya bagaimana membiasakan cuci tangan setelah kita memegang apapun, terus pakai masker ketika kita keluar dari rumah, dan tidak melakukan mengumpulkan banyak orang dan lain sebagainya. Sehingga inilah bagian daripada ikhtiar kita untuk mengejar takdir Allah yang baik seperti itu. Itu mungkin bisa. Terima kasih. Ini kalau kita tidak memikirkan kesibukan peluru berdua, ini kita mau lagi 2-3 jam lagi ya. Tapi beliau ini tadi ditunggu sama Pak Gubernur. Mudah-mudahan lah dengan datangnya Ramadan, apalagi kita maklum bersama Ramadan ini doa-doa terijabah. Dan kita serempak lah nanti kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan corona ini segera hilang lah dari muka bumi ini. Kalau mau datang nanti lah, menjelang kiamat datang lagi ya. Jadi demikian para pemirsa, para penonton yang ada di rumah maupun di mana saja berada, dialog kita mudah-mudahan dengan dialog ini sedikit membuka ya wawasan kita. Kita pahami bahwa sementara apa yang dilakukan oleh pengurus masjid, oleh MUI, oleh pemerintah itu semata-mata untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum